Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo. Dalam kasus korupsi tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 8 triliun rupiah. Kasus tersebut terendus dalam proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Terkait kasus tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara korupsi BTS ini. Selama ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate langsung ditahan selama 20 hari. Kini total tersangka dalam kasus ini berjumlah 6 orang, diantaranya yakni Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif atau AAL, Direktur Utama PT Mura Telematika Indonesia Galubang Menak, kemudian tenaga ahli Human Development atau HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020 yakni Yohan Suryanto. Selain itu, ada Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Kasus ini, saudara, bermula pada tahun 2020. Bakti Kominfo diberikan proyek untuk membangun Base Transceiver Station atau BTS 4G untuk mengakomodasi layanan internet. Seharusnya, proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam perencanaannya, Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah Indonesia. Namun, para tersangka terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dan mengondisikan proses lelang proyek. Kecurigaan pun terjadi ketika sampai batas pertanggungjawabannya, banyak proyek BTS tersebut yang tiba-tiba berakhir dan beberapa BTS tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Kasus ini mulai terendus pada Agustus 2022 lalu. Gelar perkara kasus ini dilakukan oleh Tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung pada 25 Oktober 2022. Penyidik kemudian meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan pada 13 November 2022. Lalu pada 4 Januari 2023 ditetapkan 3 tersangka yakni Dirut Bakti Kominfo AAL, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia berinisial GMS, dan tenaga ahli Human Development atau HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020 berinisial YS. Mereka ditahan pada 4 Januari di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari. Kemudian pada 6 Februari, Kejagung kembali menetapkan tersangka dari pihak swasta, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Kemudian, Saudara, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengungkapkan IH berperan sebagai komisaris PT Solitech Media Sinergi yang diduga telah melawan hukum bersama-sama melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Kemudian, Saudara, Johnny G. Plate sebelum hari ini ditetapkan sebagai tersangka juga telah diperiksa beberapa kali di Kejaksaan Agung. Panggilan pertama dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk Johnny G. Plate pada 14 Februari lalu. Kemudian dijadwalkan ulang pada Kamis 9 Februari lalu. Setelahnya, saat itu Johnny G. Plate batal diperiksa pada panggilan pertama karena ada agenda mendampingi Jokowi menghadiri Hari Pers Nasional 2023 di Sumatera Utara. Kemudian pada panggilan kedua, Johnny G. Plate kemudian diperiksa pada 15 Maret 2023. Ia diberikan 51 pertanyaan terkait proyek Tower BTS Kominfo. Dan yang ketiga kalinya, Menkominfo Johnny
G. Plate diperiksa di Kejagung, Jakarta pada hari ini, 17 Mei 2023. Setelah pemeriksaan, Joni ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengungkapkan kerugian keuangan negara akibat kasus Bakti Kominfo mencapai 8 triliun rupiah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.